orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling sering ngobrol sama kita itu yang menentukan nasib kita. Itu juga real karena mindset. Nah, apalagi waktu gue putus karena kesenjangan ekonomi itu gue kan wah marah sama hidup gue sendiri bro. Kayak gue tuh belum punya kesempatan cari uang sama sekali. Gue tuh bukan orang bodoh. Gue ngerasa gue capable aja gitu loh. Kok lu judge gue based on hasil yang gue bahkan belum punya kesempatan berjuang. Mau marahin siapa? Ya marah sama keadaan pasti. Tapi lu saat itu ngerasa minder gak sih misalnya nih? Oh ya emang mungkin kehidupannya ya gini-gini aja ya. Mungkin emang ya gue di sinilah. Nah, yang itu yang di sana. Ini talenta yang Tuhan kasih di hidup gue. Gue orang yang gak punya apa-apa aja confidence, itu yang aneh. Itu mungkin ya. orang dari dulu ya sampai Billy liat gue. Lu sekarang ya ketika ibaratnya ada fame, terus bisnis ada segala macam. Lu jauh lebih humble. Dulu ketemu lu mungkin awal-awal lu belum punya apa-apa, lu jauh lebih arogan gitu. Karena gue emang dari dulu confident sama kemampuan gue. Jadi gue dari dulu ya selalu ngerasa I'm not belong here, tapi gue akan punya jalan sampai sana. Nah itu gue gak tahu muncul dari mana. Luar biasa. Nah, itu gue gak tahu muncul dari mana. Iya soalnya kan biasanya jujur ya yang gue lihat ya. Orang kalau misalnya dari ekonomi bawah, yang bikin mereka susah naik adalah mereka tidak percaya diri. Betul. Mereka tuh bahkan gak tahu bahwa mereka tuh capable. Jadi mereka sudah menerima bahwa ya udahlah, gue emang di sini, this is my life gitu misalnya. Tapi gimana caranya gitu kayak orang yang tidak memiliki itu. Ketika bergabung sama orang-orang yang mungkin menengah ke bawah bareng, gue ngerasa I'm not belong here. Tapi jujur ini udahlah buka-bukaan aja ya, ini buat edukasi doang. Waktu itu lu ngundang gue ke acara lu kan, launching Overpush. 10 orang ya waktu itu, 9 orang. 9 orang. Pak, 9 orang kita semua hadir di situ bisa sharing sesuatu yang berguna. Mungkin secara skill, knowledge, gue qualify ada di sana. Tapi secara background sama kalian tuh jauh sekali loh. Di backstage ada yang ngomongin mau bangun gedung 36 lantai, Pak. Obrolan di neighborhood gue nih, uang sekolah bayar pakai apa? Lu ngerti gak gapnya? Kita satu panggung, iya. Koteo keren, iya. Lalu kira gue berdiri di sana, pasti ada sedikit perasaan kayak... masih ada perasaan pasti itu. Walaupun dong. lu sekarang kan udah maju banget bro. Simpel gini deh Pak, misal kita bilang, ada orang nge-bootstrap sendiri semua, sebulan bisa menghasilkan, katakanlah biar angka gampang 100 juta. Menurut gue orang ngasihin 100 juta udah hebat dong. Keren. Hebat ya nggak? Kalau lu mau nungguin dia jadi direktur aja mungkin 40 loh baru bisa ngasil. Oke. Terus ada orang nih misalnya kagak kerja, dapat warisan 30M, yang 100 juta kagak kelihatan keren bro. Tenggelam bro. Ya ini pakai Ferrari soalnya. Iya. Even dia nggak usah kerja deh. Ya ngerti ya maksud gue. Tetap ada gap background yang kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau nanya gue, apakah di acara lu yang lu undang gue, ada sedikit perasaan kayak, anjir I'm belong here nggak ya? Mungkin secara qualify skill kemampuan ya I'm belong here. Kalau nggak mungkin lu undang gue. Nggak mungkin juga abis itu setelah gue sesi diajak bikin buku nih sama Alex. Pasti they see something valuable lah. Tapi di dalam hati gue sendiri masih ada tipis-tipis kayak gitu Pak. Pasti. Apalagi dulu kalau gitu ya. Dulu harusnya lebih amplified lagi kan. Enggak, dulu enggak. Dulu enggak, makanya lucu ya ini. Karena dulu gue tidak punya kesempatan duduk bersama orang-orang yang jauh di atas gue. Oh. Mentok-mentok beda dikit Pak. Kalau sekarang dibuka unlock dari personal branding ini bisa ngobrol sama lu dan banyak orang. Ini background gapnya hilang Pak. Hilang. Tapi bukan berarti tidak ada. Hilang loh, tapi bukan berarti tidak ada loh. Terus yang lu alamin ya, kayak challenge terbesar lu waktu lu kecil itu apa? Apakah tadi untuk sekolah aja lu kok ngerasa kadang-kadang belum dikasih kesempatan ambil ujian gitu misalnya? Enggak, yang paling susah menurut gue. Nah ini mungkin buat teman-teman semua yang ngerintis ya. Ini kenapa gue bilang Le, sebenarnya ketika orang, ini gue gak ada maksud subjektif ya. Tapi gue balik lagi, kita gak bisa pukul semua orang itu kalau tidak kaya, pure salah mereka sendiri. Memang majority apa yang jadi respon kita itu berpengaruh. Tapi lu harus tahu, merubah mindset, habit, pola pikir, lingkungan, menengah ke bawah, itu butuh waktu berapa tahun menurut lu untuk detox? Sampai kosong, masukin lagi pola pikir orang kaya yang tadinya lu belum pernah alamin, dan lu harus adjust itu, sampai itu jadi habit lu, biarpun duitnya belum ada, habitnya udah ada. Bener dong? Orang kalau baru mau bangun mindset kaya, surplus, nabung, investasi, apakah duitnya langsung gede? Enggak loh. Pasti mulai dari mindset dan habit. Duitnya udah kelihatan belum? Belum loh. Itu akan terus lu bangun dulu, sampai akhirnya duitnya menyesuaikan, baru lu bisa bilang, akhirnya gue sudah pindah kuadran. Pindah kuadran ini susahnya setengah mati, Le.
Itulah kenapa orang 22 tahun, misalnya susah, lu kasih 2M, gak mungkin dalam 2 bulan nonton Overpost terus nih. 2 bulan. Langsung bisa jadi, wah gue invest ini kok, tenang, wah gue udah alokasi. Gak ada, Le. Orang butuh waktu, orang butuh proses. Nah ini menarik kan, soalnya kan yang tadi kan kayak yang merubah mindset lu kan bisa dibilang circle. Iya. Ya kan? Nah sedangkan kebanyakan orang kan mungkin gak punya kesempatan buat belajar di penabur gitu Iya. kan. Bahkan gak tahu kalau misalnya Iya. penabur itu bisa didiskon 80% gitu mungkin kan. Gimana caranya supaya orang-orang yang secara ekonomi itu relatif di bawah, mereka itu tuh bisa networking dengan orang-orang yang di atas gitu. Mungkin bukan ngomong network dulu ya. Yang pertama harus dijebol adalah punya mindset yang di atas dulu. Gimana caranya? Nonton ini Overpost. Dulu gua selain circle, gue tuh selalu mencoba datang-datang ke acara-acara. Ya lu tau lah, ada orang seminar personal branding, ada orang seminar investasi. Mau ntar mereka jualan barang bodong atau enggak. Tapi teori yang mereka gunakan dan mereka share, itu banyak yang berguna, Pak. Terlepas in the end, ada yang jualannya barang bener, ada yang jualannya barang sampah. Tapi the way they deliver itu banyak yang berguna, Pak. Dan gue keliling. 5-6 tahun yang lalu, ini masih ada fotonya bahkan di Instagram gue. Gue tuh datang ke webinarnya Alexandro Ruby bahkan. Untuk tahu pertama kali ada kata personal branding. Nah 5 tahun kemudian gue jadi speaker yang disuruh ngomongin personal branding. Artinya apa? Ada 5 tahun experience di sana. 5 tahun knowledge, 5 tahun mindset, 5 tahun yang dibangun. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang, kok gue mau berubah mulai dari mana? Masukin dulu yang bagus-bagus. Setelah udah mulai masuk yang bagus-bagus, belajar. Setelah nonton sesuatu, evaluate. Jadi jangan cuma nonton, wih keren ya, udah ah. Enggak. Ambil waktu 15 menit, setengah jam, evaluate. Apa yang gue bisa ambil dari sini ke hidup gue detik ini ya? Apa yang gue bisa ambil dari sini mungkin next step-nya ya? Itu gue selalu lakukan. Nah dari sana, baru orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling sering ngobrol sama kita itu yang menentukan nasib kita. Itu juga real, karena mindset. Iya kan? Misalnya, ini contoh ya, mungkin lu pernah ngerasa nggak gini? Gue tuh pernah bilang loh di sini ya, pernah ngomong BTC dari berapa, Pani dari berapa, masih gak banyak yang beli, naik aja masih komplain, udah naik masih nanya boleh beli atau nggak? Habis itu begitu udah dipucuk, turun dikit, mereka marah. Mereka pikir kita rugi, padahal kita belinya udah dari kapan. Nah, gitu. Itu selalu terjadi kan? Selalu Bingung terjadi. nggak kenapa? Karena mereka skip prosesnya. Gue sampai bilang, gue gak perlu jadi investor jago. Gue cuma perlu jadi teman kecilnya Andri Hakim, gue beli Ferrari. Bener gak? Betul. Tanya Andri Hakim, dia kan cerita. Betul. Temennya beli Ferrari kan. Gue gak perlu ngerti saham itu apa. Gue cuma perlu lihat Andri, tiap hari main sama gue, gue masuk, gue kaya. Ya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, setiap orang punya kolam kekayaannya masing-masing. Karena mereka bermain dengan siapa beda-beda. Nah, yang menurut gue harus kalian lihat adalah jangan jadiin cara kaya tuh satu-satunya patokan gitu loh. Misalnya BTC satu-satunya jalan, nggak ada. Saham satu-satunya jalan, nggak ada. Satu-satunya jalan adalah lu hari ini resourcesnya main sama siapa. Nah, cara dia cari duit, lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Lu hari ini main sama Michael Yo, jago banget inflow, hajar banyak di saham. Lu mainnya hari ini sama siapa? Timothy Kalimasada. Conviction lu tinggi di kripto. Lu hajar di kripto. Tapi kan yang suka nanya ini adalah orang yang tidak di dalam sini nih. Orang yang di luar. Yang cuman kayak gak punya proses, gak tahu apa-apa, cuman punya duit pengen kaya. Masuk mana ya? Nah itu yang biasanya kan komentar kayak gitu.